Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dola Muktiliza SPD, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Universitas Negeri Malang. Berikut adalah video pembelajaran pada PPL kegiatan kedua siklus 1 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di SMP Negeri 12 Tanjung Pinang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, dimohon selain ketua kelas yang bisa menyiapkan dan memimpin doa. Silakan. Ya, silakan Rasid. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar apa? IPA. Sudah membawa buku IPA? Tidak. Yang tidak hadir hari ini siapa? Raja, Larissa, Jose. Sakit ya? Oke. Nah, apa persepsi nih? Coba perhatikan gambar di depan. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu gambar apa? Gambar Nah, itu gambar mata. Nah, ada bermacam-macam. Membantu pembentukan vitamin D. Itu apa dari matahari? Ya, lanjut. Angel, apa tadi? Manfaat dari matahari. Itu adalah manfaat dari matahari. Tahukah kalian bahwa sudah beberapa tahun ini datangnya musim hujan atau musim kemarau hadir lebih cepat dari biasanya. Nah, biasanya musim kemarau itu dari April sampai dengan September. Nah, sekarang bulan berapa? September. Nah, biasanya kemarau dari bulan April sampai dengan September. Nah, sekarang musim kemarau atau musim hujan? Musim hujan. Nah, berarti terjadi apa? Terjadi apa? Perubahan kita. Nah, dan namanya musim penghujan dan kemarau tidak sama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mengapa tadi Rasid? Terjadi apa? Perubahan apa? Perubahan iklim, perubahan musim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menganalisis dampak dari perubahan iklim melalui kegiatan pengamatan dan diskusi. Peserta didik dapat menyajikan hasil laporan terkait masalah perubahan iklim dan dampaknya terhadap kesehatan, ekonomi, dan ekosistem dengan cermat. Nah, berarti materi pelajaran kita hari ini apa? Perubahan iklim. Nah, penilaian seperti biasa ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Ada? Nah, apa yang kalian dapat identifikasi dari gambar-gambar tersebut? Nah, mencari jawabannya boleh dari buku, boleh dari bahan ajar. Ada semua di bahan ajar. Nah, yang pertama gambar apa? Nah, silahkan tuangkan ke dalam LKS itu. Nah, di bawah ada gambar 1. Gambar apa? Kebakaran. Ada gambar 2. Ada gambar 3. Ada gambar 4. Nah, itu ada perintahnya. Identifikasi masalah yang berhubungan dengan gambar di atas. Nomor 1 gambar apa? Kenapa? Silakan dibuat, itu ada nomor 1. Boleh berkelompok mendiskusikannya, tapi menulisnya satu-satu. Nomor 1 sampai 4, Ibu kasih waktu 10 menit. Apa saja dampak yang ditimbulkan? Kalau banjir, adakah dampak ekonominya? Ada. Ada dampak kesehatannya? Ada. Ada dampak terhadap ekosistem? Ada. Lanjut nomor 3. Bagaimana solusi yang kalian tawarkan? Nah, di bahan ajar ini dapat dibaca. Ada kalau bisa membaca dengan literasinya dengan baik. Nah, setiap kelompok ya. Jadi di meja kelompok saja, tapi berdiri dibacakan jawabannya. Dimulai dari kelompok apa? Nomor 1 terjadi karena 1. Mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Jawabannya terjadi karena perubahan iklim dan pemanasan global. Nomor 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan ekonomi, kesehatan, ekosistem? Cairnya lapisan es di Bumi Utara dan di puncak gunung tinggi, peningkatan tinggi muka laut, peningkatan kejadian cuaca ekstrem, peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan, dan peningkatan jumlah penyakit akibat nyamuk dan serangga. Nomor 3. Bagaimana solusi yang kalian tawarkan untuk mengatasi fenomena tersebut? Beradaptasi harus diimbangi dengan mitigasi, yaitu upaya mengurangi sumber maupun peningkatan longsor atau menyerap gas rumah kaca agar upaya proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai. Ini bagus ya kelompoknya. Tapi yang ekonominya di sini Ibu kurang nampak ya, nomor 2. Yang nomor 3-nya bagus sekali. Lanjut kelompok, silakan saya membaca. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fajar Rizky Agustin.
Mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Karena perubahan iklim saat emisi gas rumah kaca menyelubungi bumi, panas matahari pun terperangkap. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Dunia sekarang memanas lebih cepat daripada kapanpun sepanjang sejarah. Apa dampak yang ditimbulkan ekonomi, kesehatan, ekosistem? Cuaca panas berlebih dapat memicu penyebar penyakit jantung. Pergerakan rentan geografis, pola migrasi spesies daratan laut, beberapa spesies akan menghadapi kepunahan. 3. Bagaimana solusi yang ditawarkan untuk mengatasi fenomena tersebut? Tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, lakukan priorisasi. Oke, terima kasih, bagus sekali. Nomor 2-nya sudah lengkap sekali. Terima kasih, Fajar. Kelompok ini siapa yang mau membaca? Ya, benar. Kami dari kelompok tadi satu, mengapa fenomena tersebut bisa terjadi karena orang tidak bertanggung jawab karena suhu itu sedang turun juga. Nomor 2, ekonomi bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. Kesehatan, suhu udara yang meningkat secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jantung. Ekosistem, pemanasan global, penularan kebakaran hutan, tanah, longsor, dan untuk memahami resiko bahaya perubahan iklim dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, kelompok Ferrari ini dia lengkap, ada dampak ekonominya, ada dampak kesehatannya, berarti kondisi kesehatan menurun, ada ekosistemnya di sini. Sudah bagus sekali pendapat dari teman-teman. Nomor 1, mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Karena perubahan iklim. Ada yang membuat seperti itu? Ada. Karena membuang sampah sembarangan, boleh juga untuk banjirnya. Selanjutnya nomor 2, apa dampak yang ditimbulkan? Nah, dampaknya tadi ada yang membaca kalau tentang kesehatan, cuaca panas berlebihan dapat memicu penyakit jantung. Terus perubahan iklim itu dapat apa? Mudah terserang penyakit. Dari banjir tadi kita terserang penyakit apa? DBD. Lanjut, tentang ekonomi tadi apa? Nah, kalau terbakar rumah,
Ekonominya terganggu nggak? Ya. Terus banjir, mobil terbenam, ekonominya terganggu nggak? Iya, kemarin pernah banjir lepas di sini, ada yang terbenam nggak TV-nya atau kasurnya? Di sini nggak ada. Nah, biasa di lokasi Batu 9 itu rumah Memprinda kemarin mobil-mobilnya, motor-motornya, kasur semua. Lanjut kita ke nomor 3. Bagaimana solusi yang kalian tawarkan? Apa solusinya? Tidak menebang pohon, tidak membakar hutan. Ada juga yang membuat menebang pohon, tidak membakar hutan. Ada juga yang membuat melakukan adaptasi dan mitigasi. Mitigasi itu persiapan kita untuk menghadapi kejadian atau musibah yang tadi. Oke, selanjutnya buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ibu tunggu 5 menit yang ini. Kesimpulan dari saya adalah dampak yang signifikan terhadap aktivitas manusia. Perubahan temperatur bumi dapat mengubah kondisi lingkungan yang pada tahap selanjutnya akan berdampak pada tempat di mana kita hidup. Benar sekali, dari kegiatan tadi yang dibuat Fajar, dia dapat menyimpulkan aktivitas manusia, perubahan temperatur bumi dapat mengubah kondisi lingkungan pada tahap selanjutnya akan berdampak pada tempat di mana kita hidup. Betul sekali kesimpulannya. Ibu minta jangan terjadi penurunan hasil dari kelompoknya ya. Tetap semangat 1, 2, 3 dan yang lainnya kalau bisa. Ini bagus, cuma nggak kompak. Ya. Oke, untuk kedepannya ibu minta kekompakan. Nah, tadi ada nilai tambah untuk yang tampil-tampil tadi ibu udah tulis nilai tambahnya loh. Oke, sekarang penilaian diri yang ini tulis nama, kelas, mata pelajaran. Nah, refleksikan yang sudah saya pelajari pada materi ini adalah hal yang baru saya pelajari adalah kemudian upaya yang telah saya lakukan. Ada yang tidak belajar, checklist. Kalau tidak belajar, ada yang sungguh-sungguh di checklist. Silakan. 5 menit lagi. Ibu berikan soal formatif cuma 4. Di checklist saja di kertas yang ibu berikan. Kasih nama, kelas, mata pelajaran. Sekarang kita akhiri pembelajaran. Dengan berdoa dulu sebelum istirahat. Siapa yang memimpin doa? Sebelum mengakhiri belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, Fajar. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak ibu. Kita akhiri pembelajaran dengan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.